Berjumpa lagi dengan saya, Berta Simanjuntak, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Saya mengajar di SMP swasta Eka Pendawa Sakti. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Widya, guru IPA dari SMP Eka Pendawa Sakti. Selamat pagi Bu Widya. Selamat pagi Bu Berta. Nah, gimana kabarnya Bu hari ini? Puji Tuhan, kalau Ibu, Ibu bagaimana? Puji Tuhan, saya juga sendiri sehat. Semoga kita dalam keadaan sehat ya Bu ya. Nah, hari ini Bu, kita akan melakukan percakapan observasi. Jadi nanti Bu, saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, sebelum itu Bu, sebelum melakukan supervisi, saya akan bertanya-tanya sedikit sama Ibu ya. Kalau boleh tahu Bu, apa sih tujuan pembelajaran Ibu yang akan kita amati hari ini? Oke, untuk tujuan pembelajarannya, ini kan pembelajaran saya nanti kan materinya ajaran perubahannya ya Bu ya. Kemudian materi yang saya ambil nanti perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi tujuan yang ingin dicapai nanti dalam pembelajaran ini, peserta didik mampu memahami apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia, dan bagaimana contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang mereka rasakan. Itu kira-kira. Jadi tujuan Ibu tadi adalah untuk mengamati perubahan wujud ya Bu ya. Nah, oke Bu, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu ada 3 area Bu ya, ada 3 aspek. Yang pertama itu aspek kognitifnya. Jadi yang ingin saya capai itu peserta didik ini memahamilah apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Kemudian yang kedua itu ada aspek psikomotoriknya. Jadi saya ingin mengembangkan nanti melalui anak-anak melakukan percobaan nanti membuat makanan. Nah, dalam proses pembuatan makanan itu mereka menganalisis apakah proses perubahan ini termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Kemudian untuk aspek afektifnya nanti yang ingin saya kembangkan itu nanti adalah kolaborasi antara siswa atau peserta didik ini. Jadi itu nanti bisa saya amati melalui proses mereka melakukan percobaan, kemudian nanti dari mereka berdiskusi hingga nanti mereka bisa mempresentasikan hasil dari percobaan yang mereka lakukan. Jadi itu kira-kira area pengembangannya. Jadi aspek yang ingin Ibu capai pada saat observasi tadi ada 3 ya? Iya. Aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif seperti yang dijelaskan tadi ya. Karena kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Bu. Kira-kira nih Bu Widya, saya ingin mendengar nih, gimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi nanti, lalu mulai dari strateginya ataupun metode yang akan Ibu pakai. Berarti ini seperti alurnya lah Ibu ya, Iya. alur pembelajaran Iya, nanti ya Bu ya, skenario-nya gitu ya Bu ya. Oke Bu, jadi rencana pembelajaran ini nanti saya menggunakan model pembelajaran learning cycle, di mana juga nanti saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam pembelajaran ini. Kenapa saya menggunakan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi? Tentu seperti yang kita tahu ya Bu ya, bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi ini kan dia menggunakan metode yang berbagai atau bervariasi, sehingga nanti pembelajaran anak-anak juga sesuai dengan karakteristiknya. Jadi saya sangat ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian model atau strategi pembelajaran yang saya gunakan nanti kan menggunakan model pembelajaran learning cycle, di mana nanti Ibu ada 5 tahapan Bu. Yang pertama tahapan exploring, planning, doing, communicating, dan reflecting. Jadi sebelum saya melakukan pembelajaran ini, di awal semester kemarin Bu, saya sebenarnya sudah melakukan asesmen diagnostik. Jadi asesmen awal untuk saya mengetahui bagaimana kesiapan awal peserta didik saya. Dan di situ juga saya ingin melihat bagaimana sih karakteristik dari atau profil peserta didik saya, seperti gaya belajarnya mungkin ya Bu ya. Nah, kemudian ini kan bukan sudah masuk pertengahan semester ya Bu ya. Jadi saya sedikit banyaknya saya sudah paham lah peserta didik saya ini bagaimana gitu. Jadi nanti
saya akan membagi peserta didik saya ini berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu dengan gaya belajar auditori, kemudian visual, dan kinestetik. Nah, jadi tahapan yang pertama tadi kan exploring. Jadi nanti di situ saya akan memberikan persepsi bagaimana nih biar anak-anak menjelajah atau mencari tahu apa sih itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nanti mungkin bisa saya berikan dengan teks bacaan sehingga mereka memahaminya sendiri. Kemudian nanti masuk tahap kedua planning, saya akan menjelaskan kepada anak-anak bagaimana apa aja nanti yang akan kita lakukan, apa aja yang akan dikerjakan, dan di situ juga nanti saya akan membagi kelompok anak-anak berdasarkan itu tadi 3 gaya belajar. Kemudian nanti akan ada tahap ketiga yaitu doing. Jadi nanti di doing ini tuh anak-anak akan mengerjakan tugas berdasarkan lembar kerja yang sudah saya berikan. Jadi nanti untuk lembar kerja di sini Bu, yaitu mereka akan melakukan percobaan membuat makanan sederhana Bu. Nanti mereka akan menulis atau menganalisis dari pembuatan makanan dari tahap pertama hingga tahap akhir, apa-apa aja proses perubahan yang terjadi pada pembuatan makanan tersebut. Kemudian mereka analisis lah Bu, apakah perubahan tersebut termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Nah, setelah mereka berhasil melakukan percobaan, baik itu berhasil atau tidaknya Bu, mereka akan mempresentasikan. Jadi itu masuk tahap keempat, yaitu tahap communicating. Jadi mereka akan mempresentasikan kepada saya dan teman-temannya bagaimana proses perubahan yang terjadi pada pembuatan makanan tersebut, apa-apa aja yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, pada saat tahap komunikatif ini juga Bu, nanti peserta didik yang lain juga akan diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan respon terhadap hasil dari percobaan kelompok yang sedang presentasi. Kemudian nanti Bu, di tahap akhir ada itu tahap yang kelima yaitu reflecting. Nanti saya dan anak-anak sama-sama berdiskusi mengenai kesimpulan dari pembelajaran yang kami lakukan. Nah, kemudian nanti saya juga akan memberikan penguatan agar meluruskan pemahaman anak-anak mengenai pembelajaran perubahan fisika dan perubahan kimia ini. Kemudian nanti saya juga akan bertanya bagaimana perasaan mereka terhadap pembelajaran ini, apakah menyenangkan atau biasa saja, sehingga itu juga akan menjadi bahan evaluasi saya untuk perbaikan saya ke depannya. Itulah kira-kira rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Itu berkah. Apa ya Bu ya, udah cukup jelas kayaknya ini ya Bu ya. Jadi betul-betul memang sudah mempersiapkan dan pembelajaran juga sudah Ibu terapkan yang berdiferensiasi. Medianya juga sudah Ibu siapkan. Berarti ini berbasis praktek ya Bu ya. Iya. Berarti anak-anak langsung terjun untuk melihat bagaimana hasilnya. Ini bagus ini Bu, nggak salah saya lihat. Semoga nanti bisa ya Ibu inikan ya benar-benar ya. Selanjutnya nih Bu, kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Saya akan melaksanakan pembelajaran ini Bu, kira-kira di hari Jumat. Ya. Jadi memang besok juga saya ada masuk pembelajaran, tapi rencana saya besok itu saya mau menjelaskan mengenai pembelajaran yang akan kami lakukan di hari Jumat, dan saya juga akan menjelaskan persiapan-persiapan yang harus disediakan mereka gitu. Oke Bu, berarti hari Jumat ya. Berarti di kelas berapa ya Ibu akan praktek pembelajarannya? Saya akan praktek di kelas 7 beriman. 7 beriman ya. Nah, saya akan melihat ya Bu ya, mencatat apa saja yang terjadi ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas 7 beriman ya Bu ya. Nah, setelah observasi selesai Bu, nanti kita akan melakukan bincang-bincang lagi, yaitu pasca observasi. Nah, ini yang terakhir ya Bu ya, kita bincang-bincang barusan. Kira-kira ini kesimpulan apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Kesimpulan yang saya dapatkan dari obrolan kita ini, jadinya saya lebih bisa melihat nih kesiapan saya Bu dalam melakukan pembelajaran saya tadi.
yang akan saya laksanakan. Dari Ibu bertanya apa aja aspek atau area yang saya kembangkan, saya akan lebih paham jadinya Ibu sebelum saya terjun nanti di melaksanakan pembelajaran. Artinya ini akan membuat saya lebih percaya diri nantinya pada saat pembelajaran, karena memang saya melihat ternyata saya sudah sedikit lebih siap nih untuk melaksanakan pembelajaran ini. Baik ya Bu Widya. Terima kasih banyak nih Bu karena telah meluangkan waktunya di sini untuk berbincang-bincang di kegiatan pra observasi ini. Sebelumnya nanti saya akan melakukan observasi dulu ke kelas Ibu. Sampai ketemu nanti di hari Jumat ya Bu. Dan itu les untuk apa ya Bu ya? Untuk di hari Jumat itu ada les pertama hingga les ketiga. Yang baik ya Bu. Saya akan nanti observasi di kelas Ibu. Apa-apa ya Bu ya? Demikianlah Bu pra observasi kita kali ini. Jaga kesehatan, pembelajaran itu berjalan lancar, semoga target tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih Bu Widya, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Untuk hari ini semua hadir? Hadir. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Perubahan wujud. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud zat. Ada berapa perubahan wujud zat? 3. Nah, perubahan wujud zat ada yang pertama untuk hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi sebelum berangkat sekolah, kalian sudah sarapan? Sudah. Yang udah sarapan ini, sarapannya tadi makan apa? Nasi. Ada makan telur. Tadi ada yang makan nasi. Ibu mau tanya, nasi itu berasal dari mana? Padi. Dari padi atau beras? Bagaimana caranya ya beras ini berubah menjadi nasi? Ada yang bisa kasih pendapat? Oke Kak Michelle, silakan berdiri kasih pendapatnya. Beras dicampur air kemudian dimasak menggunakan api atau listrik dan membutuhkan saat dan jadilah nasi. Di akhir pembelajaran nanti anak-anak guru akan dapat memahami peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk perubahan fisika dan kimia. Dan di akhir pembelajaran nanti kita juga akan melakukan praktikum membuat makanan dan minuman, dan kalian akan bisa menganalisis setiap langkah-langkah pembuatan makanan dan minuman ini apakah termasuk perubahan fisika ataupun perubahan kimia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia, Ibu meminta anak-anak Bu Guru untuk membuka buku IPA halaman 61. Nah, sekarang kalian membaca teks mengenai perubahan fisika dan kimia. Jadi kalian sudah membaca mengenai materi perubahan fisika dan kimia. Sekarang keluarkan alat dan bahan yang Ibu minta kalian bawa hari ini. Nah, kemudian Ibu akan membagikan LKPD mengenai percobaan yang akan kalian lakukan. Lakukan percobaannya sesuai yang ada di kertas ini. Paham? Kemudian amati dan tentukan apakah percobaan yang kalian lakukan perubahan fisika dan perubahan kimia. Paham, Nak? Kalian sudah melakukan beberapa percobaan. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya, mana dari percobaan kalian yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Oke, silakan Faiz.
kertas dibakar adalah perubahan kimia. Dan yang terakhir, kertas digunting adalah perubahan fisika. Untuk meningkatkan pemahaman kalian lagi mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia, Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi tentang lagu perubahan fisika dan perubahan kimia. Video kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian tentunya pernah yang merobek kertas atau membakar kertas. Nah, dari dua contoh tersebut, mana yang menurut kalian perubahan kimia dan mana yang perubahan fisika? Contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah merobek kertas. Kalian tadi menyanyikan lagu mengenai perubahan fisika dan kimia dan menyaksikan sebuah video mengenai perubahan fisika dan kimia. Ibu mau bertanya kembali, berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, mana yang perubahan fisika dan mana yang perubahan kimia? Ada yang berbeda pendapat dengan pendapat Faiz yang pertama? Oke, silakan Kak Anya, sampaikan pendapatnya. Lilin yang dibakar adalah fisika, gula dilarutkan dalam air fisika, kertas yang dibakar adalah kimia, dan kertas yang digunting adalah fisika. Oke, beri tepuk tangan untuk Anya. Setelah kalian tadi melakukan beberapa kegiatan untuk memahami perubahan fisika dan kimia ini, nah Ibu Bu Guru akan menjelaskan apa itu perubahan fisika dan apa perubahan kimia. Jadi perubahan fisika dan perubahan kimia itu termasuk perubahan materi. Tadi perubahan materi ada berapa? Ada 2. Perubahan wujud zat yang ada 6. Perubahan materi ada 2. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan zat baru. Sekarang kita akan melakukan praktikum membuat makanan dan minuman, kemudian kita analisis perubahan apa yang terjadi pada setiap proses pembuatan makanan atau minuman. Dan membuat makanan dan minuman ini dilakukan secara berkelompok, dan itu akan membagi kelompok kalian. Sekarang kalian sudah duduk secara berkelompok, silakan kerjakan pembuatan makanan atau minuman sesuai dengan yang sudah kalian diskusikan di minggu lalu. Lakukan dengan langkah-langkah yang sudah disusun, kemudian nanti analisis setiap langkah-langkah pembuatan makanan atau minuman ini termasuk perubahan fisika dan kimia. Dan itu kalian cantumkan di dalam sebuah poster. Jadi setiap kelompok harus membuat poster, dan nanti di akhir pembelajaran akan ada presentasi. Sampai sini paham nak? Paham. Oke. Selamat siang teman-teman. Siap. Di sini kami ingin menjelaskan cara pembuatan es cincau. Yang kedua, kita masukkan daun cincau ke dalam tumpukan, yaitu perubahan fisika. Langkah pertama buat omelet adalah 1. Merebus mie. Proses tersebut adalah perubahan kimia. Pertama, kita perubahan kimia. Yang kedua, potong jeruk menjadi 2 bagian. Nah ini termasuk dalam perubahan kimia.
Nah, sekarang Ibu akan membagikan sebuah tes yang berisikan soal-soal, di mana soal ini nanti kalian jawab dan akan Ibu nilai. Tulis nama dan kelas. Sekarang Ibu mau meminta kalian menulis tanggapan kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Dengan cara apa? Menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertama, silakan tuliskan 3 hal yang dipelajari dalam subtopik materi perubahan fisika dan kimia. Tuliskan 2 kegiatan kita yang menurut kalian menarik. Terima kasih untuk anak-anak Bu Guru yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Materi kita untuk minggu depan yaitu tentang kerapatan jam. Ya. Oke, sebelum kita pulang, dipimpin doa dulu. Silakan Kak Besar pimpin doa. Enggak. Kemarin kan kita sudah melakukan percakapan observasi, kemudian kita sudah observasi, dan sekarang kita bertanya kembali untuk pasca observasi. Oke Bu Lydia, kita akan melakukan percakapan untuk pasca observasi ya Bu ya. Tujuannya itu untuk mengevaluasi kegiatan observasi yang telah dilakukan kemarin di kelas. Nah, baiklah Bu ya, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang telah kita observasi kemarin. Pertanyaan pertama ini, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita laksanakan kemarin? Untuk perasaan saya merasa senangnya Bu ya, karena pembelajaran yang saya rancang berjalan dengan baik. Dan saya juga merasa puas karena hasilnya cukup memuaskan juga. Kalau misalnya kita presentasikan itu sekitar 90% itu berhasil lah. Namun memang tidak bisa 100% karena ada sekitar 10% hal-hal yang di luar dari kendali saya Bu. Yang artinya ini menjadi bahan evaluasi saya juga untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Jadi bisa saya simpulkan kalau Ibu sebenarnya puas, tapi Ibu berarti kalau kita ambil kesimpulan dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu 90% merasa puas, nah tinggal 10% lagi yang Ibu mungkin ada permasalahan di dalam kelas ya. Nah, lalu bagaimana Ibu dengan hadirnya saya di dalam kelas ketika Ibu mengajar? Dengan hadirnya Ibu mengobservasi saya dalam kelas, ada sedikit rasa tegang ya Bu ya, karena biasanya kita hanya diamati oleh anak-anak, tapi kemarin itu ada Ibu, jadi adalah Bu rasa kurang percaya diri gitu. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu bisa rileks, bisa menjalankan pembelajaran dengan baik. Mantap ya, saya juga seperti itu kadang-kadang suka nervous kalau ada yang memperhatikan. Nah sekarang pertanyaan yang kedua nih Bu, bisa nggak Ibu ceritakan kembali langkah-langkah yang Ibu laksanakan ketika proses pembelajaran berlangsung? Untuk langkah-langkah pembelajaran yang saya laksanakan itu yang pertama salam terbuka ya Bu, salam terbuka. Kemudian saya menyiapkan peserta didik saya untuk siap belajar dengan saya. Kemudian saya cek kehadirannya, saya cek perasaan mereka. Kemudian saya ingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas yang telah kami sepakati. Nah, kemudian saya lakukan tes pemahaman awal. Jadi itu salah satu kegiatan pendahuluan. Kemudian masuk saya ke kegiatan inti, di mana saya memberikan sedikit materi untuk pembelajaran hari itu. Kemudian saya membuat perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan anak-anak. Jadi saya menjelaskan apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan anak-anak, kemudian saya arahkan anak-anak untuk memilih apa kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Kemudian setelah mereka memilih, saya bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan
pilihan anak-anak tadi, kegiatan apa yang ingin dilakukan. Kemudian mereka melaksanakan kegiatan mereka dengan mengerjakan LKPD yang saya berikan, yaitu dengan membuat kemarin kan kita kan mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana nanti kegiatannya mengidentifikasi apa-apa. Oke, Bu. Berarti kalau kita ambil kesimpulan dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu 90% merasa puas, nah tinggal 10% lagi yang Ibu mungkin ada permasalahan di dalam kelas ya. Nah, lalu bagaimana nih Bu dengan keadaan dengan hadirnya saya di dalam kelas ketika Ibu mengajar? Dengan hadirnya Ibu mengobservasi saya dalam kelas, ada sedikit rasa tegang ya Bu ya, karena biasanya kita hanya diamati oleh anak-anak, tapi kemarin itu ada Ibu, jadi adalah Bu rasa kurang percaya diri gitu. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu bisa rileks, bisa menjalankan pembelajaran yang baik. Mantul ya, saya juga seperti itu kadang-kadang suka nervous kalau ada yang memperhatikan. Nah sekarang pertanyaan yang kedua nih Bu, bisa nggak Ibu ceritakan kembali langkah-langkah yang Ibu laksanakan ketika proses pembelajaran berlangsung? Untuk langkah-langkah pembelajaran yang saya laksanakan itu yang pertama salam terbuka ya Bu, salam terbuka. Kemudian saya menyiapkan peserta didik saya untuk siap belajar dengan saya. Kemudian saya cek kehadirannya, saya cek perasaan mereka. Kemudian saya ingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas yang telah kami sepakati. Nah, kemudian saya lakukan tes pemahaman awal. Jadi itu salah satu kegiatan pendahuluan. Kemudian masuk saya ke kegiatan inti, di mana saya memberikan sedikit materi untuk pembelajaran hari itu. Kemudian saya membuat perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan anak-anak. Jadi saya menjelaskan apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan anak-anak, kemudian saya arahkan anak-anak untuk memilih apa kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Kemudian setelah mereka memilih, saya bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan pilihan anak-anak tadi, kegiatan apa yang ingin dilakukan. Kemudian mereka melaksanakan kegiatan mereka dengan mengerjakan LKPD yang saya berikan, yaitu dengan membuat kemarin kan kita kan mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana nanti kegiatannya mengidentifikasi apa-apa. Kemarin itu kan pembelajaran kita ya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi anak-anak membuat makanan, kemudian mengidentifikasi perubahan-perubahan apa yang terjadi pada saat proses pembuatan makanan tersebut. Nah, kemudian hasil dari identifikasi mereka kemudian disajikan dalam karya yang berbeda. Misalnya ada yang membuat peta konsep, kemudian ada yang membuat lagu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia berdasarkan hasil identifikasi atau pengamatan mereka. Nah, setelah mereka melaksanakan kegiatan tersebut, maka dari itu mereka mempresentasikan hasil dari identifikasi mereka. Nah, setelah itu, setelah mereka mempresentasikan, saya mengarahkan mereka untuk membuat kesimpulan. Kemudian setelah mereka membuat kesimpulan, kemudian saya review kembali materinya dengan saya memberikan penguatan. Nah, jadi itu termasuk kegiatan inti. Jadi di dalam kegiatan inti tadi Bu, di situ saya menggunakan model learning cycle, di mana nanti itu dimulai dari exploring, planning, doing, communicating, dan reflecting. Jadi kemudian ada nanti kegiatan penutup, di mana nanti saya juga melakukan tes pemahaman akhir, kemudian saya juga memberikan tugas untuk anak-anak di rumah. Kemudian saya tutup dengan salam dan doa. Jadi kira-kira itulah Bu mengenai langkah-langkah pembelajaran yang kemarin saya lakukan. Oke Bu, berarti semua skenario yang telah dibuat di ada Ibu sudah terlaksana dengan baik ya, sesuai dengan pengamatan saya juga seperti itu Bu. Nah, sekarang begini Bu, terkait hambatan ketika pembelajaran yang berlangsung, apa ya Bu? Apakah menghadapi hambatan ketika di dalam kelas? Untuk hambatan yang saya alami Bu, yang pertama mungkin hambatannya di waktu ya Bu ya. Jadi adanya kekurangan waktu menurut saya. Nah, memang ini hambatan ini terjadi
karena saya juga pada saat menyiapkan sarana prasarana yang saya gunakan itu saya pakai di jam pembelajaran itu juga. Akhirnya waktu yang saya gunakan berkurang. Nah, itulah menjadi salah satu hambatan saya juga. Berarti hambatan kami itu karena persiapan ya Bu ya. Jadi Ibu persiapannya pas ketika masuk ke dalam kelas. Apakah ada hambatan selain itu misalnya dari siswa begitu? Kalau untuk dari siswa ya Bu, hambatannya pada saat observasi itu kemarin saya perhatikan siswa-siswa saya sedikit takut untuk mengutarakan pendapat mereka. Jadi kesannya siswa saya seperti kurang aktif gitu kan. Berarti kebutuhannya yang masih kurang ya Bu ya. Tapi kalau saya lihat kemarin di observasi itu mungkin sebagian kecil lah yang kurang aktif ya Bu ya. Sampaikan nih beberapa hambatannya terkait proses waktu karena pemasangan fokus, kemudian siswa yang masih ada beberapa yang kurang aktif. Nah, terkait dengan hambatan-hambatan yang Ibu sampaikan tadi, sebaiknya apa solusi yang Ibu lakukan untuk meminimalisir hambatan yang Ibu alamikan? Mungkin kalau untuk hambatan dari siswa tadi ya Bu ya, mungkin ke depannya saya tidak hanya menawarkan ke semuanya untuk siapa yang ingin bertanya atau siapa yang ingin memberikan pendapat, karena kesannya siapa yang berani itu aja jadinya Bu, kan gitu. Jadi mungkin ke depannya bisa langsung saya tunjuk aja Bu, biar apa? Biar semua siswa-siswa saya berani untuk mengutarakan pendapatnya. Karena kadang ada yang mereka ini beberapa sebenarnya paham, sebenarnya ingin bertanya, tapi keberaniannya saja yang tidak ada. Jadi mungkin dengan saya tunjuk, mungkin mereka lebih berani ya, gitu kira-kira. Oke, boleh jadi Ibu memberikan kesempatan langsung ya kepada siswa yang ingin dituju agar semua merasakan kesempatan untuk berbicara secara langsung, gitu ya Bu ya. Dan untuk masalah waktu tadi kan Bu, tadi kan saya persiapan sarana prasarananya seperti pemasangan proyektor itu kan saya pakai di jam pembelajaran. Jadi mungkin kedepannya ada waktu saya tidak berkurang, maka dari itu saya untuk persiapannya mungkin di luar dari jam pembelajaran atau sebelum memulai pembelajaran. Jadi Ibu meluangkan waktu Ibu di sela-sela jam istirahat Ibu sebelum masuk ke dalam kelas untuk menyiapkan sarana dan prasarannya langsung di dasar. Kira-kira nih Bu, kapan lah Ibu mulai action terkait rencana-rencana mengurangi hambatan-hambatan ini? Kalau untuk aksi mengenai perbaikan dari hambatan tadi Bu, sebisanya di pertemuan berikutnya pasti akan saya laksanakan untuk apa sih evaluasi dari pertemuan yang kemarin. Pertemuan berikutnya pasti akan saya lakukan perbaikan sehingga tidak terjadi lagi hambatan tersebut. Itu dia sangat luar biasa ya. Memang dari yang saya amati pun dicatatkan berdasarkan hasil pemikiran kita di pra-observasi, puji Tuhan semuanya sudah ada. Mulai dari penyampaian tujuan pembelajaran, strategi berdifferensiasi juga sudah ada konten, proses, dan bahkan modul ajarnya pun memakai langkah strategi learning cycle yang telah Ibu sampaikan. Cuman memang ada beberapa hambatan yang Ibu sampaikan tadi, misalnya mengenai waktu pemasangan, sarana-prasarana, kemudian siswa yang kurang aktif, dan Ibu juga sudah menyampaikan rencana-rencana untuk perbaikan dari hambatan-hambatan itu. Jadi saya akan sampai sini ya catatan pasca observasi kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah bersedia untuk berpartisipasi dari mulai kegiatan pra sampai ke sekarang pasca observasi. Terima kasih ya Bu. Selamat pagi Bu.